Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Maria Agustina di 98,3 FM dalam acara Oase Rohani Katolik. Apa kabarnya Anda sekalian para pendengar? Di hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 ini, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Telah hadir di studio Romo Diosesan Aloysius Susilo Wijoyo yang siap menemani kita semua dalam 1 jam ke depan memberikan siraman rohani Katolik. Selamat pagi Romo Susilo. Selamat pagi Agustin. Ya, dan selamat pagi juga para pendengar Radio Cakrawala yang terkasih. Bagaimana kabar Romo di pagi hari ini Romo? Luar biasa kabarnya. Iya, puji Tuhan ya Romo. Terima kasih ya Romo sudah mau meluangkan waktu pagi-pagi datang ke studio untuk menjumpai para pendengar. Para pendengar yang terkasih, agar perbincangan kita di pagi hari ini sungguh dipenuhi oleh rahmat Tuhan, maka Romo Susilo akan memulai acara di pagi hari ini dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dengan saling mengasihi, mendengarkan sabdamu, dan tetap berpaut hanya kepadamu. Namun ya Bapa, kami telah berdosa, sering berpaling kepada hal-hal lain, hanya untuk mencari kepuasan dan kesenangan diri. Ampunilah kami dan bimbinglah kami untuk berbalik kepadamu, sehingga kami beroleh selamat, dan kelak boleh masuk kerajaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Pendengar yang terkasih, hari ini kita berada di hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014, dan menurut kalender liturgi Gereja Katolik, kita berada pada hari sesudah Rabu Abu. Bacaan-bacaan kitab suci pada pagi hari ini akan dibacakan dari Kitab Ulangan bab 30 ayat 15 sampai 20, dan bacaan Injil akan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Bagi Anda yang sudah siap dengan kitab sucinya, mari kita buka bersama Kitab Ulangan bab 30 ayat 15 sampai 20. Bagi Anda yang sedang berkendara, saya akan membacakan untuk Anda. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya. Dengan demikian, engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi, jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah,
kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Iskak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar yang terkasih, kini marilah kita menanggapi bacaan yang baru saja kita dengar bersama dengan melambungkan Mazmur tanggapan yang diambil dari Kitab Mazmur bab 1 dengan ulangan, "Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan." Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bukan demikianlah orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Pendengar yang terkasih, kini marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Demikianlah para pendengar setia Radio Cakrawala, khususnya pencinta oase rohani Katolik. 2 bacaan kitab suci telah kita dengar bersama. Dan nampaknya Romo Susilo telah siap memberikan perenungannya bagi kita semua. Silahkan Romo. Baik, Agustin dan juga para pendengar Radio Cakrawala yang terkasih. Hari ini kita mendapatkan 2 bacaan yang indah dari Ulangan bab 30 ayat 15 sampai 20 dan Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Saya mencoba menggarisbawahi benang merah dari 2 bacaan ini. Yang pertama ada percakapan dalam kitab Ulangan antara Musa dengan bangsa Israel. Yang kedua juga ada percakapan dalam Lukas antara Yesus dengan para muridnya. Bahkan isi percakapannya juga ada 2 pilihan hidup. Pilihan yang pertama dalam kitab Ulangan, jika engkau menurut jalan yang ditunjukkannya dan mau mengasihi Tuhan, engkau akan hidup dan bertambah banyak, bahkan diberkati oleh Allah. Tetapi jika hatimu berpaling dari Allah, engkau akan binasa. Jadi pilihannya mengasihi Allah, akan hidup dan diberkati, berpaling dari Allah, binasa. Sementara dalam bacaan Injil juga ada 2 pilihan. Yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Sementara yang mau kehilangan nyawanya karena Yesus justru akan menyelamatkannya. Jadi 2 pilihan ini menjadi benang merah yang sama antara kitab Ulangan dan Injil Lukas. Itu yang pertama. Tentu saja ini baru tanggal 6 Maret. Kemarin 5 Maret baru saja kita Rabu Abu. Ini berarti mengawali masa Prapaskah. Di dalam masa Prapaskah pun kita diajak untuk 1. Mengendalikan diri dengan pantang dan puasa. 2. Menambah aneka ibadat. Entah itu jalan salib ataupun renungan di lingkungan. 3. Diajak juga untuk berbuat amal kasih. Maka ada kotak APP atau kita juga bisa beramal kasih dengan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, talenta yang kita punya, supaya tidak kita sempitkan beramal kasih itu hanya dengan uang, gitu ya. Maka kalau kita ingin bertobat dengan ajakan pantang puasa maupun menambah aneka doa dan ibadat dan beramal kasih sebagai wujud tobat, mungkin yang paling cocok dengan kalau mau ikut aku tuh harus menyangkal dan memikul salib, ini mungkin bagian pantang dan puasa. Karena kalau orang pantang dan puasa ini perlu penyangkalan diri, gitu ya. Coba bayangkan kesukaanku adalah merokok misalnya. Tiba-tiba aku harus menyangkal untuk tidak merokok. Itu amat sulit. Pasti mulutnya terasa asam. Apalagi kalau habis makan siang atau sarapan pagi dan makan malam. Kebanyakan orang nikmat merokok itu setelah makan, katanya. Saya sendiri bukan perokok, tapi setidaknya saya pernah mendengar itu dari seorang perokok. Nah, penyangkalan ini membutuhkan pengorbanan. Dan tentu saja bukan hanya memilih pantang itu tiap hari Jumat atau puasa itu tiap hari Jumat. Kalau toh kita memilih itu, ini yang paling minimal, gitu ya. Bahkan ada orang di antara 40 hari itu hanya memilih pokoknya pantang dan puasaku hanya Rabu Abu dan Jumat Agung. Coba bayangin dari 40 hari dia cuma milih 2 hari itu saja. Itu amat sangat minimal. Coba saya tanya pada Agustin, boleh nggak selama 40 hari itu kita ingin menjalankan pantang maupun puasa?
Boleh. Boleh, itu berarti kita mengambil yang maksimal. Nah, soal pilihan minimal atau menengah atau maksimal itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Pokoknya 14 tahun ke atas pantang, selebihnya 17 tahun ke atas puasa, lalu 60 tahun ke atas dibebaskan dari pantang dan puasa itu, mengingat tubuh fisiknya mungkin tidak lagi kuat untuk pantang dan puasa demi kesehatan. Gitu. Jadi itu peraturan minimal ya Romo. Tapi itu peraturan minimal, termasuk berpuasa hanya Rabu Abu dan Jumat Agung itu yang minimal. Sementara kita boleh ambil yang maksimal sebagai bentuk latihan penyangkalan diri atau pengendalian diri. Karena dikatakan barang siapa mau mengikuti aku, hendaklah ia menyangkal dirinya dan memikul salibnya, lalu mengikuti aku. Kira-kira begitu. Itu kan juga hampir sama. Kalau engkau juga ingin mengikuti hukumku dengan mengasihi aku, engkau akan mendapatkan hidup dan diberkati. Itu adalah berarti bagian dari mengikuti hukumku itu juga penyangkalan diri. Karena misalnya hukum Tuhan itu kan ada 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu sudah diringkas dalam 2 hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Lalu kalau kita menjadi warga gereja ada 5 perintah gereja lagi. Dan di dalamnya 5 perintah gereja itu misalnya ada hendaklah engkau merayakan Ekaristi di hari Minggu dan hari Raya. Coba bayangkan orang dalam keadaan lelah, habis malam mingguan tiba-tiba hari Minggu harus bangun pagi dan ke gereja, itu butuh penyangkalan diri gitu ya. Atau kita lah akan ke gereja siang atau sore, tetapi tiba-tiba ada di TV itu acara tinju atau sepak bola yang menarik, atau tiba-tiba kita diajak teman ke mall, lalu bisa jadi kita kurang menyangkal diri, asik menikmati acara itu lalu tidak ke gereja. Ada juga di dalam peraturan 5 perintah gereja itu bertobat gitu ya, atau hendaklah engkau mengaku dosa gitu ya. Lalu berjalan untuk antri ngaku dosa itu butuh penyangkalan diri. Kalau boleh sih aku mau, tapi yang nggak pakai antri gitu ya. Belum kalau diselak orang. Belum kalau diselak orang. Iya ya. Anda bayangkan ya, untuk antri sesuatu yang kita pengen aja ya, misalnya antri membeli sate yang paling enak, ya itu aja kita males gitu ya. Padahal setelah itu kita akan dapat sate kesukaan kita gitu ya. Apalagi ini antri untuk ngaku dosa, tambah malasnya berlipat-lipat gitu. Mana hujan lagi dan tambah males deh. Hanya untuk ngaku dosa saja gitu, nggak ada sesuatu yang bisa makan enak seperti tadi antri sate yang paling enak gitu ya. Nah, ini semua dibutuhkan penyangkalan diri gitu ya. Nah, mungkin penyangkalan diri menjadi sarana latihan terus-menerus untuk kita. Agustin, saya dan para pendengar Radio Cakrawala yang terkasih. Sebab bagian yang lumayan sulit sebelum kita mengikuti Yesus adalah menyangkal diri. Apa yang menjadi kesukaan dan keinginan kita, itu justru kita sangkal. Kalau di dalam ajaran latihan rohani Santo Ignatius, itu ada yang disebut dengan agere contra. Justru apa yang menjadi kesukaanku, itu aku lawan dan aku hindari. Persis itu tidak mudah. Kita akan menemukan kegembiraan yang luar biasa setelah kita berhasil, gitu ya. Ini tadi misalnya ya, saya masuk ruangan rekaman radio ini, ya ketemu Imeng, lalu Imeng bilang, wah Romo kurusan. Ya ketemu Romo Felix tadi, dan Romo Felix juga, iya kue saiki kuru, ya bahasa Jawanya, kamu sekarang kurus. Padahal kalau Agustin tahu, saya ini orang yang termasuk senang makan. Bahkan makanan enak itu kadang-kadang di dalam pikiran saya, itu kalau sudah malam minggu atau hari minggu itu saya cari gitu ya. Bahkan hunting ya Romo. Ya bersama umat tentu saja ya. Aduh mau makan apa ya gitu ya. Lalu bersama siapa ya aku bisa jalan cari makan yang aku ingini gitu ya. Nah tiba-tiba saya
overweight. Saya pernah paling top itu berat badan saya itu 112 kilo. Itu kira-kira April 2013. Saya pernah menimbang itu 112 kilo. Lalu 1 Mei ketika saya mendapatkan kesadaran, saya harus mengurangi berat badan saya. Karena ternyata badan yang berat itu melangkahnya jadi berat, nafasnya jadi berat. Lalu mulai 1 Mei itulah 2013 saya mencoba untuk ajere kontra atau menyangkal diri, menghindari makanan enak, lalu kembali mengkonsumsi makanan sehat. Menyetel mindset atau cara berpikir dari makan enak menuju makan sehat, itu perjuangan yang menurut saya luar biasa. Tapi setelah kira-kira 8-9 bulan sampai hari ini, saya merasa bisa menurunkan berat badan saya lebih kurang 20 kilo. Lalu saya dari pakai baju 2XL menjadi hanya L. Dari kalau beli celana itu nggak pernah ada yang muat, maka kalau celana panjang itu harus jahit. Sekarang bisa membeli celana jadi di toko itu ukuran 38. Berat ini belum ideal kalau dibanding tinggi saya yang 167, beratnya sekarang baru 85 kilo. Saya juga pengen menjadi 75 kilo, menurunkan 10 kilo lagi. Tapi rupanya saya harus, kata dokternya setelah saya konsultasi, kenapa sekarang jadi sulit untuk menurunkan berat badan setelah 85 kilo. Oh, Romo harus exercise, Romo harus olahraga. Nah ini, jujur Agustin, saya belum mulai, tapi saya akan mulai. Ya, karena malas berolahraga. Berarti ajere kontra. Ya, saya harus ajere kontra. Saya harus melawan atau menyangkal diri dari kemalasan untuk tidak olahraga. Semoga nanti di masa prapaskah ini saya juga mau antara lain melawan tubuh saya yang bermalas-malasan untuk tidak olahraga menjadi olahraga. Setidaknya bukan olahraga yang keras, tapi yang terukur dan teratur. Gitu. Setidaknya ya ada 1 jam untuk keringatan, membakar lemak, dan semoga menjadi lebih sehat. Sekarang targetnya lebih sehat dan lebih bugar. Itu Agustin. Ya. Kalau berhasil senang, betul. Kalau berhasil jadi senang. Gitu. Jadi udah ada kesaksian di Romo ya. Ya, ini sekaligus sharing dan kesaksian, berajere kontra atau menyangkal diri. Gitu. Hal lain yang mungkin kita bisa renungkan adalah tentang barang siapa menyelamatkan nyawanya akan kehilangan, tetapi barang siapa mau kehilangan demi Yesus, itu akan menyelamatkannya. Sebenarnya ini bukan hanya bersabda Yesus, tapi Yesus menjadi teladan itu sendiri. Jadi Yesus mau atas nama cinta itu mengorbankan nyawanya. Inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Gak apa-apa aku yang harusnya hidup, wafat. Yang penting kamu yang harusnya mati, itu menjadi hidup dan selamat. Karena Yesus mau mengorbankan nyawanya, maka dia dimuliakan oleh Bapa, dibangkitkan di hari ketiga. Bahkan kita tahu dimuliakannya Yesus diangkat ke surga. Ini karena Bapa berkenan kepada Yesus, mau membangkitkannya, dan tentu saja mau memuliakannya. Karena Yesus mau menjadi korban cintanya, mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan manusia, kekasih Tuhan sendiri. Bahkan pengikut Yesus kita kenal, misalnya salah satu aja boleh menyebutkan namanya Santo Maximilianus Kolbe, ya. Pada zaman kekejaman Nazi, ya, kita kenal ada tokoh namanya Hitler, ya, dia melakukan genocide atau mematikan keturunan Yahudi, gitu ya. Itu ada yang dimasukkan ke dalam ruangan yang beruap racun, lalu nanti mati semua. Karena supaya dengan demikian keturunan Yahudi itu habis. Lalu pada waktu itu ada seorang bapak
Yang diketahui oleh Maximilianus Kolbe, dia punya istri, dia punya anak. Kalau dia terpilih menjadi bagian yang harus mati, kasihan juga. Sementara aku adalah seorang imam yang tidak mempunyai keluarga. Maka Maximilianus mau tunjuk jari, mau kehilangan nyawanya demi seorang bapak keluarga. Aku saja lebih baik yang masuk kam untuk pembunuhan itu, gitu ya. Disitulah kita bisa melihat teladan dari Santo Maximilianus Kolbe. Dia mau kehilangan nyawanya demi sahabatnya, seorang bapak keluarga yang masih punya tanggungan istri dan anak. Dia mati, tetapi dia mendapatkan penghargaan yang luar biasa, reward yang luar biasa dari gereja, lalu diangkat menjadi santo. Tentu saja kita imani Bapa di sorga pun menyelamatkan Maximilianus Kolbe dan dimuliakan. Ini mengingatkan saya akan kakak kelas saya, seorang frater sedang bertahun orientasi pastoral, frater Dania dari Ordo Salib Suci OSC. Kebetulan dia bertahun orientasi pastoral di Nias. Kita tahu Nias adalah daerah pantai, dan kita tahu Nias juga terkenal sering terjadi gempa di sana. Tapi yang ingin saya ceritakan bukan masalah gempanya, tapi yang saya ceritakan adalah setting pantai sebagai bentuk pengorbanan seorang frater OSC yang sedang toper, dan dia mengadakan acara di pantai bersama para misdinarnya. Apa yang terjadi? Yang sejauh saya dengar dari cerita, frater bersama pembimbing lainnya sudah mengatakan kepada para misdinar yang relatif adalah para remaja, boleh berenang di pantai tetapi jangan jauh-jauh sampai ke tengah atau ke laut. Jadi ada batas yang harus ditaati kalau mau rekreasi berenang di pantai. Tapi namanya anak remaja dengan kegembiraannya yang lost, lalu tidak bisa mengendalikan diri ketika sukacita, euforia sukacita, euforia kegembiraan. Lalu dia berenang jauh, ternyata dia tidak bisa berenang dengan baik. Lalu ada yang berteriak, "Frater, itu tolong teman kita, hampir tenggelam di sana." Lalu frater itu berlari. Frater itu menyelamatkan misdinarnya. Misdinarnya sampai di tepi pantai, tapi fraternya kena arus deras laut, dan akhirnya frater itu tidak ditemukan. Lalu akhirnya misdinar yang ditolong bersama teman lainnya yang melihat, "Tadi menolong kami, lalu frater tidak muncul lagi." Lalu dicarilah dan ditemukan, ternyata frater itu sudah meninggal, masuk dalam arus deras dan tersangkut di karang batu di laut itu. Lalu jenazahnya diangkat. Lalu karena frater itu berasal dari Jakarta, dibawalah jenazahnya ke Jakarta, tapi sudah dalam peti yang terpatri sehingga tidak bisa lagi dilihat oleh orang tuanya yang ada di Jakarta. Kalau nggak salah dari paroki Pademangan Santo Alfonsus, Jakarta Utara. Saya waktu itu juga sebagai frater yang sedang asistensi pastoral weekend Sabtu dan Minggu di sana. Lalu saya mengikuti acara misa requiem dengan peti yang sudah terpatri dengan aluminium, dan keluarganya menangis. Tetapi kesaksian yang luar biasa hari itu, khotbah yang indah hari itu, frater ini meneladan Yesus, mau mati untuk sahabat-sahabatnya. Demikianlah para pendengar, tidak terasa 30 menit pertama sudah hampir berlalu, dan kini tiba saatnya bagi kita untuk berdoa malaikat Tuhan.
Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 6 Maret Gereja Katolik memperingati Santa Coletta. Lahir pada tahun 1381, Nicoletta adalah nama untuk menghormati Santo Nikolas dari Mira. Orang tuanya memanggilnya Coletta sejak ia masih bayi. Ayah Coletta adalah seorang tukang kayu di sebuah biara di Picardy, Perancis. Memiliki sifat pendiam dan pekerja keras, Coletta sangat membantu ibunya dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Orang tuanya memperhatikan kecintaan Coletta terhadap doa dan pembawaannya yang sangat peka serta penuh kasih. Ketika Coletta berusia 17 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia. Gadis ini kemudian dirawat oleh kepala biara di sebuah biara tempat kerja ayahnya. Ia meminta dan mendapatkan sebuah gubuk yang dibangun di samping gereja biara. Coletta tinggal di sana selama bertahun-tahun. Ia memanfaatkan waktunya untuk berdoa dan berbakti untuk gereja. Semakin banyak orang mengetahui tentang wanita yang kudus ini. Mereka menemuinya dan meminta nasihat tentang berbagai masalah penting. Mereka tahu bahwa ia bijaksana karena hidup dekat dengan Allah. Coletta menerima semua orang dengan kelembutannya. Setelah setiap kunjungan, ia akan berdoa supaya orang yang mengunjunginya mendapatkan kedamaian jiwa. Biara Clara yang miskin terinspirasi oleh kehidupan Santa Coletta. Devosinya kepada Yesus begitu besar dalam Ekaristi. Ia juga menghabiskan banyak waktunya untuk merenungkan kisah sengsara dan wafat Yesus. Ia sangat mengasihi Yesus dan panggilan religiusnya. Coletta tahu benar kapan dan di mana ia akan meninggal. Ia meninggal di salah satu biaranya di Gent, Flanders pada tahun 1447 dalam usia 67 tahun. Coletta dinyatakan sebagai santa oleh Paus Pius ke-6 pada tahun 1807. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 6 Maret Gereja Katolik memperingati Santa Coletta. Dialog
iman Katolik. Masih dari 98,3 FM Radio Cakrawala Jakarta. Selamat pagi bagi para pendengar yang baru saja bergabung dengan siaran Oase Rohani Katolik di hari Kamis tanggal 6 Maret 2014. Saat ini Anda masih ditemani oleh Romo Diosesan Aloysius Susilo Wijoyo bersama saya Maria Agustina. Bagi Anda yang sudah mendengarkan siaran kami dalam 30 menit yang pertama tadi, mungkin Anda mempunyai pertanyaan. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui SMS 02192765555 atau Anda dapat mengirim email dengan alamat orkkaj@yahoo.com. Dan kini marilah kita melanjutkan pembicaraan kita di pagi hari ini dengan memasuki sesi dialog iman. Namun mungkin sebelum melanjutkan ke topik berikutnya, Romo akan mengulang sedikit apa yang telah Romo uraikan dalam 30 menit yang pertama tadi. Silakan Romo. Baik Agustin dan para pendengar Radio Cakrawala yang terkasih, bagi para pendengar yang baru saja mendengarkan siaran ini, maka saya ingin mengulang kembali atau meringkas. Jadi ada dua bacaan hari ini, jadi kitab Ulangan bab 30 ayat 15 sampai 20 dan Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Benang merahnya adalah pada kitab Ulangan ada tokoh Musa yang berbicara kepada bangsa Israel, kalau engkau mengasihi Tuhan dan menuruti jalannya, engkau akan hidup, bahkan akan diberkati. Tapi kalau engkau berpaling dari Tuhan, engkau akan binasa. Sama juga demikian dengan Lukas, ada percakapan antara Yesus dengan para murid. Dikatakan kalau engkau menyelamatkan nyawanya, justru akan kehilangan nyawanya. Tetapi kalau engkau mau kehilangan nyawanya karena aku, engkau menyelamatkannya. Jadi dihadapkan bangsa Israel maupun para murid ini dengan dua pilihan. Memilih Tuhan atau memilih berpaling. Memilih mencintai nyawanya atau kehilangan nyawanya. Nah, hidup adalah pilihan. Dan masa Prapaskah saat yang indah juga untuk menentukan pilihan. Dan pilihannya ini karena kita adalah pengikut Yesus. Kalau mau mengikuti Yesus, ternyata harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Nah, proses penyangkalan diri inilah yang tadi di bagian pertama dibahas cukup dengan aneka cerita. Tokohnya ada Yesus sendiri, ada Santo Maximilianus Kolbe, dan sahabat saya almarhum Frater Denny OSC yang semuanya mau mengorbankan nyawanya, tetapi justru dapat keselamatan, bahkan dapat penghargaan, bahkan dimuliakan oleh Tuhan. Itu yang kita imani. Di bagian kedua, saya ingin menegaskan bahwa kontra dari itu atau kebalikan dari itu adalah mencintai nyawanya. Itu justru akan kehilangan nyawanya. Banyak orang yang mencintai dirinya sendiri begitu luar biasa tapi lupa untuk mencintai Tuhan dan sesamanya. Itu orang yang sangat amat egois. Itu orang yang sangat amat mementingkan dirinya sendiri sampai lupa kepada yang lain. Saya membayangkan begini. Tidak semua orang yang sehat-sehat sendiri, senang-senang sendiri, pinter-pinter sendiri, kaya-kaya sendiri, itu bahagia hidupnya. Karena justru ukuran kebahagiaan ketika dia mampu membahagiakan orang lain. Dan orang lain itu akan memuji Tuhan, melihat kebaikan kita. Dan dengan demikian kita juga ikut membuat Tuhan sukacita. Maka ada banyak orang yang egois dan individualistis, justru kadang kering, mengalami kesepian yang mendalam.
Lalu akhirnya dia mencari-cari apa yang menjadi kenikmatan tersendiri. Dalam proses mencari-cari itu, kalau dia berpaling dari Tuhan, maka dia akhirnya asik mencari kenikmatan. Misalnya kenikmatan narkoba, kenikmatan minum-minuman keras, kenikmatan seksual, kenikmatan main games yang tiada habisnya. Ada sekarang yang namanya judi bola, itu juga kenikmatan sampai lupa makan, lupa mandi, lupa segala-galanya. Mungkin lupa keluarga segala. Kalau dia sedikit mau membelokkan pandangannya ke arah dunia yang sedang mengalami kelaparan, sedang mengalami sakit, sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami penderitaan, tentu dia menjadi pribadi yang tidak egois, berani tidak hanya mencintai nyawanya, tapi mau mengorbankan nyawanya demi Tuhan. Karena representasi kehadiran Tuhan itu melalui sesama. Misalnya ya, kita ambil contoh. Di dalam masa Prapaskah ini ada renungan di dalam lingkungan. Itu antara lain tokoh-tokoh real itu, misalnya yang kita kenal kalau yang Katolik itu ada Mother Teresa. Itu tokoh real. Sebenarnya Mother Teresa kalau mau dia sekedar mencintai dirinya sendiri, itu sudah saja dia dengan jubahnya yang putih, dengan strip biru itu tetap ada di biara, berdoa, merayakan Ekaristi dan hidup nyaman di dalam biaranya. Artinya apa? Dia tetap jubahnya putih dan tidak kotor, dan dia tidak terkena kontaminasi udara kumuh di luar, di sudut-sudut kota, tetapi di biaranya yang sejuk. Tapi dia hanya mencintai dirinya sendiri. Tiba-tiba Mother Teresa terinspirasi oleh gerakan Roh Kudus, terinspirasi juga oleh perjuangan Yesus yang luar biasa. Dia mau keluar dari biaranya. Maksud saya, setelah dia merayakan Ekaristi, seolah-olah dia mendengar lagi sabda yang menggema di dalam hatinya. Aku haus, aku lapar, aku telanjang, aku sakit, aku orang asing, aku butuh tumpangan, aku butuh minum, aku butuh makan, aku butuh dikunjungi. Lalu Mother Teresa dengan inspirasi doa, sabda Tuhan, dan Ekaristi, lalu dia masuk ke dalam sudut-sudut kumuh Kalkuta, lalu dia memunguti orang-orang yang terkapar, orang-orang yang sakit, orang-orang gelandangan, mungkin yang sudah hampir menjadi bangkai dan dirubung lalat, untuk dimandikan, untuk dirawat. Kalau sembuh puji Tuhan, kalau meninggal seperti layaknya manusia dan bukan seperti binatang. Lalu pasti betapa gembiranya kalau orang itu bisa tersenyum dan mengucapkan thank you Mother. Dan pasti Tuhan pun akan berkata yang sama, thank you Mother Teresa. Nah ini dia berani. Juga di dalam kisah Santo Santa itu ada seorang santo yang mau berkarya di antara orang kusta, bahkan mati karena kusta. Iya ada. Tapi dia mau tersenyum. Dia rela dirinya tertular kusta ya. Rela dirinya tertular kusta. Dia mau kehilangan nyawanya dengan hadir di antara orang kusta dan mati karena kusta. Siapa? Santo Damian bukan? Ya, Santo Damian. Itu kalau nggak salah pendiri SSCC. Ya. Teman kita Romo Felix tadi itu ya. Itu pendirinya Santo Damian ya. Itu dia mau kehilangan nyawanya tapi pasti kan itu, jika biji gandum ini tidak jatuh ke tanah dan mati, maka hanya tinggal sebiji saja. Tapi karena dia mau jatuh ke tanah dan mati, lalu akhirnya tumbuh subur, berdirilah SSCC dan ke seluruh dunia sekarang para pengikutnya. Kira-kira seperti itu. Iya, kalau Santo Damian tidak memberi teladan seperti itu, tidak ada Ordo SSCC ya Romo. Iya, tidak ada Romo-Romo yang mempunyai semangat seperti itu. Iya, jika Mother Teresa juga tidak melakukan hal seperti itu, tidak ada suster-suster putri kasih atau Caritas itu ya, yang sampai hari ini juga mereka melayani berkarya orang-orang miskin. Gitu. Bahkan saya dengar di Vatikan itu kan ada tempat tertentu, Trevi Mountain, itu orang melempar koin ke belakang gitu ya.
harapannya katanya biar bisa balik lagi gitu, atau ke Roma, atau biar dapat jodoh gitu. Tapi saya mendapatkan cakrawala yang lain dari pengetahuan itu. Cakrawala yang lain adalah saya mendengar sharing dari pastor yang studi di situ, Pastor Tripomo pada waktu itu. Sekarang sudah di Indonesia ya. Dia bercerita bahwa Paus dan Vatikan mempercayakan koin-koin dari para wisatawan negara itu untuk boleh diambil oleh suster-suster dari para pengikut Mother Teresa, supaya bisa digunakan untuk keperluan pelayanan orang kecil. Nah, itu cakrawala baru. Jika tidak ada kesaksian atas nama cinta kepada Tuhan, melalui cinta pada sesama, memperhatikan orang miskin, tentu kepercayaan itu jadi tidak ada. Kira-kira. Ya Romo, menarik sekali 2 contoh yang Romo berikan pada kami semua di pagi hari ini, yaitu Ibu Teresa dan Santo Damian ya Romo. Iya. Tentunya tidak mudah bagi Suster Teresa waktu itu ya, Ibu Teresa dan Pastor Damian ini untuk mengambil keputusan. Mungkin Tuhan memanggil, tapi menjawab panggilan Tuhan itu tentulah tidak mudah. Bagaimana kami bisa mengambil keputusan, ya Tuhan saya mau melakukan itu gitu Romo. Pertanyaan yang bagus dari Agustin yang layak kita renungkan bersama para pendengar Radio Cakrawala. Ini karena sangat amat berkaitan dengan hidup adalah pilihan dari yang tadi saya uraikan tadi. Pilihanmu mencintai Tuhan atau berpaling dari Tuhan. Ya dah? Mencintai Tuhan akan hidup dan berkat. Berpaling dari Tuhan binasa. Pilihanmu mencintai nyawa atau kehilangan nyawanya karena aku. Mencintai nyawa akan binasa. Kalau kehilangan nyawa karena aku, engkau malah akan selamat. Ini hampir sama. Pilihan ketika kita diutus untuk ke tempat orang yang sakit lepra, ke tempat orang yang sakit pes, itu terjadi juga pada Santo Aloysius. Diutus ke tempat orang miskin. Itu mengingatkan saya akan Santo Vincentius de Paul. Itu juga pendiri CM ya, kongregasi CICM. Bukan yang CM itu, yang ada di Surabaya. Kalau di Jakarta tuh ada di Cilincing dan Tanjung Priok gitu ya. Itu yang menarik buat saya. Santo Vincentius de Paul itu juga pemerhati orang miskin ya. Jika ada orang yang menolak untuk diutus ke tempat yang dihindari, sayalah orang pertama yang mau memilih tempat itu. Tidak semua orang seperti Vincentius de Paul memilih tempat yang banyak dihindari orang. Tidak semua seperti Pater Damian mau memilih tempat orang sakit kusta. Mungkin kalau sekarang akan dihina ya, diejek orang, cari susah sendiri gitu Romo. Mungkin begitu, bisa terjadi. Lo kalau ada yang tempat yang enak, kenapa pilih tempat yang susah gitu ya. Inilah sisi manusiawi. Selalu kita pengen memilih tempat yang enak dan mudah. Kita menghindari tempat yang sulit dan tidak enak. Kalau sejauh saya tahu, gerakan Roh Kudus selalu di bagian awal itu sulit dan gak enak. Tapi di ujungnya damai sejahtera. Tapi gerakan roh jahat itu di bagian awalnya mudah dan enak, tapi di ujungnya membuat tidak damai sejahtera. Maka walaupun saya sekarang lancar ngomong begini, barangkali ketika saya secara pribadi dihadapkan kepada sebuah pilihan, mungkin saya juga merasa tidak mudah. Nah mungkin kalau tadi Agustin nanya kiatnya gimana, gak ada jalan lain kecuali beri saya waktu untuk berdoa, supaya saya bisa berwawan hati dengan Tuhan Yesus. Apapun yang saya putuskan setelah saya berdoa, saya imani itulah pilihan yang diterangi oleh Roh Kudus. Jadi kuncinya berdoa ya Romo.
saya akan mulai dengan Berdoa. Setelah itu Tuhan akan memberitahu caranya ya Romo. Setelah itu Tuhan akan memberitahu caranya. Ingat, hidup adalah pilihan. Apapun yang kita pilih, pilihlah bukan dengan emosional. Apalagi dengan hanya pemikiran pribadi dan dunia. Tetapi berdoalah dahulu sebelum kita ambil pilihan yang terbaik sesuai dengan kehendaknya. Ya, kita tahu kan ketika malaikat Gabriel juga memberi tawaran kepada Bunda Maria. Bunda Maria juga mengalami yang namanya pergulatan. Pergulatan, kalau aku ambil, pertama gak jelas itu Roh Kudus. Kedua, aku hamil padahal aku punya tunangan. Yang ketiga, wah kalau aku hamil sementara aku belum menikah, kalau ada yang tahu mungkin aku dianggap berzina dan dirajam. Pergulatan yang panjang. Tapi akhirnya dalam pergulatan itu atas nama iman Maria berani berkata, Ecce Ancilla Domine fiat mihi secundum verbum tuum. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, saya kira mengambil pilihan sesuai dengan kehendaknya. Jika kita mengalami pergulatan, bawalah pergulatan itu kepada Tuhan melalui doa. Sebab doa itu kan singkatannya, masih ingat ya? D, dikuatkan. O, oleh. A, Allah. Dikuatkan oleh Allah. Ya, terima kasih Romo. Jadi saya ulang lagi ya Romo, tips mengikuti panggilan Tuhan ya, untuk supaya kita bisa mengiyakan panggilan Tuhan adalah pertama-tama berdoa ya Romo ya. Berdoa. Lalu yang kedua, memikirkan yang tersulit. Karena biasanya di awal sulit, tapi akhirnya akan kesenangan yang akan diperoleh. Iya. Tapi kalau di awalnya udah senang, biasanya di akhir akan mendapat susah ya Romo ya. Iya. Itu kan kayak lagu sekolah minggu yang saya juga pernah bernyanyi ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, wah kelihatannya lebar, enak, gampang, tapi ujungnya api. Jiwamu mati, tapi yang sempit, wah kelihatannya sulit dan gak enak. Tuhan berkati, ternyata yang sempit malah Tuhan berkati. Jangan tertipu oleh bagian depannya nampak gampang dan enak, tapi di ujungnya api atau membuat kita sengsara. Itu namanya nikmat membawa sengsara. Lebih baik di bagian depannya nampak sempit, sulit, gak enak, tapi di ujungnya itu Tuhan memberkati. Dan yang ketiga, tadi Romo mengatakan teladan Bunda Maria menguatkan, yaitu terjadilah padaku menurut kehendakmu. Jadi kita ikut akan kehendak Allah ya Romo. Iya, betul. Saya kira itu sabda terkenal yang paling indah dari Bunda Maria. Dan membuat kita juga tidak ragu-ragu dengan teladan Bunda Maria ini. Betul. Ketika kita ragu-ragu, jangan cepat-cepat ambil pilihan. Keraguan itu bawalah di dalam pergulatan, dan pergulatan itu bawalah di dalam doa, dan berwawan hatilah dengan Tuhan. Apapun yang kita putuskan setelah berdoa, yakinlah Tuhan akan memberi jalan yang terbaik untuk kita. Terima kasih Romo atas perenungannya pada pagi hari ini. Sungguh kembali meneguhkan kita, di mana sesi pertama tadi Romo menjelaskan mengenai penyangkalan diri dan pengorbanan diri ya Romo ya. Lalu di sesi kedua Romo menerangkan bagaimana kalau kita tidak mau mengorbankan diri. Dan kita telah mendapatkan jawabannya di akhir tadi. Terima kasih Romo. Dan kita menemukan teladan tokoh-tokoh tadi. Semoga ini menguatkan kami sehingga kami bisa menjalankan masa pantang dan puasa yang baru ini hari kedua kita mulai Romo. Semoga kami sukses menjalankan 40 hari masa pantang dan puasa, sehingga pada saatnya nanti kita bisa sukses merayakan Paskah. Amin. Dan tentunya
kita akan mengajak umat juga untuk menghadiri pertemuan-pertemuan di lingkungan selama masa Prapaskah ini ya Romo. Betul. Ada pertemuan di lingkungan, pasti ada renungan-renungan yang indah. Lalu ada jalan salib setiap hari Jumat di gereja, merenungkan kisah sengsara Yesus. Lalu juga ada amal kasih melalui kotak-kotak APP. Tapi amal kasih itu juga bisa kita lakukan dengan tenaga, pikiran, dan talenta yang kita punya. Kan temanya dipilih untuk melayani, ya. Maka melayani itu juga bagian beramal kasih. Apapun yang menjadi kepandaian kita gunakan untuk pelayanan, entah di gereja atau di masyarakat. Dan semua itu merupakan ungkapan pertobatan karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan kita mendapatkan teladan Tuhan yang mau berbagi, Tuhan yang lebih dulu mengasihi, Tuhan yang lebih dulu melayani. Dan semoga kita dimampukan untuk itu. Amin. Demikianlah para pendengar yang terkasih, kita harus menyudahi perjumpaan kita di pagi hari ini dan kita akan menutupnya dengan doa bersama, doa tahun pelayanan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di sorga, kami bersyukur karena Kau pilih kami untuk hidup bersaudara, saling berbagi dan melayani. Putramu Yesus Kristus bersedia mengambil rupa seorang hamba, cinta kasih-Nya agung dan mulia. Ia rela wafat di kayu salib untuk melayani keselamatan umat manusia. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bertekun mewujudkan ajarannya. Supaya kami lebih suka melayani bukan dilayani. Supaya kami berbela rasa bagi yang menderita. Supaya kami melayani dengan tulus dan gembira. Tuntunlah kami agar mampu berbagi harta dan talenta, waktu dan tenaga untuk mewujudkan pelayanan penuh kasih bagi sesama yang lemah, kecil, miskin, dan tersisih. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami agar makin mampu melayani, diresapi semangat pelayanan Putra-Mu sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan perjuangan kita untuk mengambil pilihan hidup sesuai dengan kehendak-Nya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.